Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga selalu sehat ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teks tanggapan. Ya, jadi masih kelanjutan dengan materi sebelumnya, yaitu mengenai kalimat kritik, saran, dan pujian. Kali ini kita akan mempelajari teks tanggapan pada bagian menyimpulkan isi teks tanggapan berupa kritik atau pujian mengenai lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya yang didengar dan dibaca. Baik, itu kompetensi dasarnya. Sedangkan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini ada dua. Jadi melalui pembelajaran kali ini diharapkan kalian yang pertama dapat menulis ringkasan teks tanggapan. Jadi nanti produknya kalian membuat ringkasan, kemudian setelah membuat ringkasan kalian harus dapat menulis simpulan isi teks tanggapan. Nah, perbedaan ringkasan dan simpulan itu bagaimana? Nanti akan kita pelajari ya. Nah, Ibu akan menyampaikan cara meringkas teks tanggapan. Ada beberapa tahapan. Tentunya yang pertama kalian harus membaca teks tanggapan tersebut. Bacalah teks secara menyeluruh, secara mendetail sampai kalian memahami isi dari teks tanggapan tersebut. Tahapan yang kedua yaitu mencatat ide pokok tiap paragraf teks tanggapan. Apabila ada 5 paragraf, berarti kalian harus mencantumkan atau mencatat 5 ide pokok dari tiap-tiap paragraf tersebut. Kemudian langkah yang ketiga mengembangkan ide pokok tersebut menjadi kalimat. Tentunya kalimat yang nantinya kalian susun secara mandiri. Jadi harus berbeda dengan teks sebelumnya, ya. Kemudian yang terakhir membuat ringkasan teks tanggapan sesuai isi dalam teks. Perlu diperhatikan ketika membuat ringkasan diusahakan ide pokoknya urut. Jadi ketika kalian menyusun ringkasan, poin-poin dari paragraf pertama, paragraf kedua, ketiga, 4, dan seterusnya diusahakan urut dan menggunakan kalimat yang sambung menyambung. Jadi harus kohesif dan koheren, begitu ya. Berikutnya, tahapan menyimpulkan teks tanggapan. Jadi setelah kalian nanti meringkas, diharapkan kalian bisa menyimpulkan isi teks tanggapan. Cara menyimpulkan, Ibu sampaikan ada 3. Yang pertama, membaca paragraf secara saksama. Kalian harus memahami isi teks tersebut. Kemudian yang kedua, menentukan kalimat utama atau kalimat pokok setiap paragraf. Dan yang terakhir, membuat simpulan. Nah, simpulan ini sering kita sebut dengan pendapat akhir, ya. Pendapat akhir yaitu pandangan kalian atau pendapat kalian setelah membaca teks tanggapan. Bisa jadi nanti simpulan yang kalian buat berbeda kalimatnya dengan yang ada di dalam teks, gitu. Nah, simpulan itu simpulan yang baik dapat dimengerti. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, merupakan hasil analisis dari paragraf yang sudah dibaca. Kedua, simpulan harus menggambarkan isi paragraf. Jangan sampai simpulan itu jauh dari isi paragraf tanggapan yang kalian baca. Diusahakan harus sinkron, ya, atau harus nyambung, begitu. Yang ketiga, simpulan berisi hal-hal yang terdapat dalam paragraf. Ini masih ada kaitannya dengan poin yang kedua, ya. Jadi jangan sampai simpulan yang kalian buat itu jauh dari isi teks atau isi paragraf. Berikut saya lampirkan. Jadi saya lampirkan sebuah teks tanggapan pendidikan SMA atau SMK, ya. Jadi dari paragraf ini silakan kalian
baca baik-baik. Nanti kita coba bersama-sama menentukan ringkasan dan simpulannya. Paragraf ini atau teks ini sudah saya cantumkan juga di bahan ajar, sudah saya unggah di Google Classroom juga. Kalian bisa menyimaknya di sana. Jadi untuk menambah pemahaman kalian, saya tayangkan juga di PowerPoint ini. Ada 5 paragraf. Ya, ada 5 paragraf dari teks berjudul Pendidikan SMA atau SMK. Nah, hasil ringkasannya akan menjadi seperti ini. Nah, hasil ringkasan dari teks pendidikan SMA atau SMK berbunyi, sebagian orang tua siswa SMP akan merasa bingung jika diberikan dua pilihan antara SMA atau SMK. Hal ini tidak boleh dipilih secara sembarangan. Orang tua harus memperhatikan faktor dan aspek yang menjadi kelebihan dan kekurangan masing-masing instansi pendidikan tersebut. Pertimbangan pertama, lulusan SMK sudah siap kerja dibandingkan dengan lulusan SMA. Karena di SMK selain dibekali materi teoretik, juga dibekali praktik atau PKL. Perbandingan kedua, jika dibandingkan dengan SMK, cakupan materi yang dipelajari lebih luas pada jenjang SMA, karena di SMK hanya fokus mempelajari satu jurusan saja. Nah, kalau kita amati kalimat demi kalimat yang menjadi contoh ringkasan ini merupakan urutan dari inti-inti dari paragraf pertama sampai kelima. Jadi harus urut. Inti paragraf pertama membicarakan mengenai pilihan. Orang tua sering bingung mengenai dua pilihan, SMA atau SMK. Selanjutnya faktor dan aspek yang menjadi kelebihan dan kekurangan. Selanjutnya informasi tentang lulusan SMK yang sudah siap kerja. Kemudian disusul dengan perbandingan kedua, cakupan materi yang diperoleh di SMA lebih luas daripada SMK. Kalau kalian perhatikan, inti-inti dari ringkasan ini urut sama seperti yang tercermin pada teks aslinya. Oke, jadi tinggal kita hubung-hubungkan saja inti-inti dari tiap paragraf agar menjadi satu kesatuan yang koheren gitu. Berikutnya, ini saya cantumkan contoh simpulan teks tanggapan. Simpulannya saya contohkan menggunakan kalimat yang berbeda dari yang tercantum dalam teks. Jadi ini hasil pemikiran pembaca atau pendapat akhir setelah membaca sebuah teks. Simpulannya berbunyi, dari pembahasan di atas bisa disimpulkan bahwa siswa lulusan SMK sudah mempunyai hard skill yang jauh lebih siap untuk terjun ke dunia kerja dibandingkan dengan siswa lulusan SMA. Hal ini juga bisa memberikan dampak yang positif bagi orang tua karena tidak perlu mengeluarkan biaya lebih untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Tetapi, semua keputusan yang akan diambil tergantung pada minat, kemampuan, dan bakat yang siswa miliki. Kita lanjutkan pada kegiatan belajar selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.